Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang rancangan Tuhan, jalan Tuhan. Tentunya kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan dan jalan yang terbaik bagi kita. Nah, tetapi seringkali kita pun juga punya yang namanya rancangan. Kita punya yang namanya jalan hidup. Maunya kemana? Tuhan tidak membentuk kita seperti robot yang bisa diprogram, ya pokoknya manut saja. Tetapi sebaliknya Tuhan itu memberikan yang namanya kehendak bebas kepada kita. Nah, kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan kita melepaskan kehendak bebas kita dan lebih memilih untuk mengikuti rancangan Tuhan, untuk hidup menurut jalan Tuhan, lah itu yang luar biasa. Walaupun tidak mudah tentunya. Ya, rancangan Tuhan itu begitu tinggi, ya begitu sempurna dibandingkan rancangan kita. Seringkali kita mengalami satu yang namanya kegagalan. Aku maunya begini kok jadinya begitu. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya karena rancangan kita tidak sempurna. Tetapi satu hal, ketika kita mengalami kegagalan menjalankan rancangan hidup kita, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik, termasuk untuk hidup kita. Nah, ini yang harus menjadi patokan buat kita. Kita menyadari kita terbatas, Tuhan itu tiada batas. Rancangan Tuhan itu sempurna, rancangan kita tidak sempurna. Yang tidak sempurna sering gagal, apalagi kalau sudah berseberangan dengan rencana Tuhan. Tetapi percayalah, kalau kita mau merendahkan diri dan mengikuti rancangan Tuhan, maka dalam rancangan Tuhan inilah Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan, kita bisa mengalami keberhasilan. Nah, mari saya mengajak kita semua. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa rancangan Tuhan itu terbaik bagi hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan jadi kehendak-Mu dalam hidupku. Ya, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan itu yang terbaik. Nah, sebaliknya jalan Tuhan pun demikian. Jalan Tuhan, kalau kita mau ikut jalan Tuhan, kita pasti disertainya. Kalau kemarin ini kita bicara tentang Natal ya, temanya ikuti jalan Tuhan. Orang-orang Majus bisa saja kembali kepada Herodes. Tetapi mereka memilih ikut jalan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Sehingga melalui ketaatan mereka, Mesias yang
baru saja dilahirkan itu bisa terselamatkan. Ya, jadi cara Tuhan itu seringkali memakai orang atau manusia untuk bisa menggenapi rencananya. Caranya kita nggak tahu. Di balik semua yang terjadi, tidak ada yang kebetulan karena sesungguhnya Tuhan itu berperkara di dalam segala hal. Bahkan di balik kegagalan kita sekalipun, Tuhan bisa memakai itu untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan jalan-jalannya bagi kita. Ya, kadang-kadang kan gitu kan, rasanya gagal. Tetapi di balik gagal itu, Tuhan bertindak untuk melancarkan atau melaksanakan apa yang dia rancangkan sehingga terjadi keberhasilan. Kalau kita melihat Yusuf yang zaman dulu ya, yang dia dapat mimpi luar biasa, tetapi jalannya tidak seperti yang dipikirkan manusia. Kok dia dibuang, kok dia jadi budak, kok dia dipenjara. Itu ternyata di balik semua yang kesannya terlihat bahwa itu kegagalan, sesungguhnya itu keberhasilan. Yesus mati di atas kayu salib demikian juga. Sebagian orang mengatakan dia gagal, tetapi sesungguhnya apa yang dianggap gagal, sesungguhnya itu bagian dari rencana Tuhan supaya digenapi apa yang dia rancangkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau mengalami kegagalan hari ini, engkau belum berhasil dalam upayamu hari ini, jangan putus asa. Kembalilah kepada Tuhan dan ikutlah rancangan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan mulai buka hati dan hidupmu untuk mengikut jalan Tuhan, ikut rancangan Tuhan. Dan mulai taati apa yang diperintahkan Tuhan, maka akan ada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Lebih daripada itu, akan ada pertolongan Tuhan menyertai engkau. Engkau akan dimampukan sehingga apa yang dirancangkan Tuhan itu tergenapi dalam hidupmu. Ya, sekali lagi Tuhan punya rancangan juga atas hidup saudara dan saya, dan rancangan itu akan tergenapi. Ya, kuncinya apa? Ayo taati Tuhan, ayo percaya kepada Tuhan, ikut jalan Tuhan, bukan jalan kita sendiri. Ya, karena itu sebelum melakukan segala sesuatu, selalu berdoa, Tuhan, apakah ini jalanmu? Kalau bukan, biarlah Tuhan yang menghentikan dan membawa kita masuk dalam rencananya dan mengikuti jalannya. Sehingga kita di dalam jalan Tuhan pasti bisa. Dalam rencana Tuhan kita pasti berkemenangan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali bahwa Engkau punya rancangan atas hidup kami. Engkau pun menyediakan jalan-jalan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk kami mengikutinya. Untuk kami tidak ikut jalan kami sendiri yang jauh dari jalan Tuhan. Untuk kami tidak mengejar agenda kami atau rancangan kami sendiri. Tapi kami mengikuti rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu rancangan dan rencana Tuhan bagi hidup kami itu baik. Hari depan yang penuh harapan. Kami percaya Tuhan ketika kami mengikut rancangan-Mu, berjalan di jalan-Mu, ada penyertaan, ada pertolongan. Sehingga kami pasti bisa, kami berhasil. Dan semua kembali bagi hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bukan gagah kuat kami, karena Engkau. Sehingga semuanya kembali kepadamu. Terima kasih. Mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Kalau kami mau tinggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru, Engkau juga tetap menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.